Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tokopedia Sales, solusi kebutuhan gadget Anda. Balik lagi bersama saya Rifki dan juga saya Dedi. Kali ini kita mau ngapain nih Kak Dedi? Biasanya kita mau ngobrol tentang spesifikasi atau perbandingan HP ya. Ya, atau keunggulan nih masing-masing handphone. Betul banget nih. Yang bakalan kita bawa ini itu Vivo V25 5G dan juga Reno 8Z 5G. Wah, ini keduanya udah keren banget, udah support 5G ya Kak Dedi. Ini harganya sama-sama 6 juta ya. Betul kita banget. Lihat apa sih bedanya di harga sama 6 juta ya. Ya, dan apa sih keunggulan masing-masingnya dari Oppo dan Vivo ini. Makanya simak videonya sampai dengan selesai. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama, yaitu dari desainnya terlebih dahulu nih. Boleh. Oppo gimana nih Kak Dedi? Oke, dari Oppo ini desainnya kotak ya. Lagi ngetren sekarang kotak-kotak ini. Oppo bilangnya ini slim retro design dengan finishing Reno Glow yang punya 3 benefit. Apa aja tuh? Yang pertama itu dia anti sidik jari, nggak nempel sidik jarinya dong. Wow. Ya. Terus tahan gores juga. Ini bisa digores pakai cutter. Wow. Ya, nggak bakal kegores. Tapi jangan sih mending ya. Tapi jangan kalau misalkan dia sengaja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ya itu tujuannya. Ketika masuk ke saku itu kan ada kunci motor, kunci mobil, nggak ada uang koin ya. Iya, uang koin biasanya. Peniti gitu kan. Iya. Apa aja semua. Apa aja gitu. Biasanya kalau finishing yang biasa itu bakal kegores, tapi beda dengan Reno Glow seperti itu ya. Wow, gila keren banget. Keren ya kotak ini ya. Nah kalau Vivo ini gimana ya? Ya kalau misalkan Vivo itu desainnya juga sama, udah mengkotak. Jadi emang sekarang udah pada mengkotak ya semuanya. Semua akan kotak pada waktunya ya. Iya betul banget ya. Terus juga ini untuk desain belakangnya ini udah ada kayak motif-motif kayak gini. Kayak gimana? Nah kayak gini Kak Dedi. Ada garis-garis gitu ada ya? garis-garisnya juga, diagonal kayak gini. Dan kebetulan yang saya pegang ini yang warna hitamnya. Ini juga kalau misalkan ini udah nggak bakalan berbekas kalau sidik jarinya kayak gini. Oh sama ya? Ya kayak gitu. Terus juga bedanya kalau misalkan di Vivo itu ada yang warna birunya itu ada yang namanya color changing nih. Color changing, jadi bisa berubah warnanya. Berubah warnanya kalau misalkan terkena sinar UV atau sinar matahari untuk yang birunya. Yang warna biru ya? Iya betul banget. Tapi kebetulan saya pegang yang warna hitamnya. Jadi kalau hitam nggak berubah? Iya nggak berubah warna hitamnya. Tapi udah sama-sama bagus untuk dari desainnya nih, udah mengkotak dua-duanya. Nah lanjut dari apa lagi kan? Lanjut dari apa enaknya ya? Kita dari kameranya gimana? Kita lihat kamera sebelah sini dulu ya. Kameranya. Oke, dari Oppo nih, kameranya ini ada 3 kamera dengan 2 bulatan besar dan spesialnya ini di sampingnya ini bisa nyala loh. Ada namanya tuh dual orbit. Oh, dual orbit. Jadi akan dua-duanya benul lagi. Betul, dua-duanya ini bisa nyala ketika nerima notifikasi atau lagi di cas dan ketika masuk game. Itu akan nyala. Terus ini resolusinya 64 megapiksel yang kamera utama, kamera keduanya ini kamera makro 2 megapiksel dan kamera bokeh 2 megapiksel. Jadi konfigurasinya 6422 gitu ya. 6422 dan ini udah ada ada dual orbit. Dual orbit kayak gitu. Jadi bakalan nyala nih kalau misalkan ada notifikasi. Jadi kalau lagi ini gitu lebih bagus gitu, lebih futuristik. Futuristik. Wow, gila keren banget ya itu. Inovasi yang sangat keren banget ya Oppo gitu ya. Oppo memang luar biasa. Luar biasa sekali nih. Nah kalau misalkan di Vivo nih Kak Dedi ini juga sama ada 3 kamera. 3 kamera. Bentuknya udah pada gede-gede banget ya kalau yang zaman sekarang. Gede semua. Iya betul banget. Di sini ada resolusi utamanya 64 megapiksel juga. Karena emang kan sekarang udah standarnya 64 megapiksel kalau misalkan di harga segini. Harga 5 juta ke atas itu kalau kecil agak sayang ya. Iya betul banget. Terus ada kamera lensa ultra wide ya, 8 megapiksel. Terus ada juga lensa untuk makro 2 megapiksel nih Kak Dedi. Oh iya, ada ultra wide ya kalau yang di Vivo. Ultra wide kalau di Vivo. Dan tentunya kalau misalkan di Vivo ini ada yang namanya fitur OIS. Oh, udah pakai OIS. Ada OIS-nya. Iya, kayak gitu ya. Nanti pasti sobat penasaran dong hasilnya kayak gimana. Itu bakalan
di review lebih lanjut di review kamera Vivo Review V25. kamera ya. Betul banget ya. Karena kan kalau misalkan OIS tuh kita ngerekam video nggak bakalan goyang atau meminimalisir guncangan ya Kak Didi. Iya, betul. Itu OIS fungsinya memang seperti itu ya. Iya, Ada lagi yang temennya OIS tuh ada Ace ya. Ace, nah, ya, Reno betul. 8 sini pakainya Ace. Kayak gitu. Wow, jadi sama-sama udah ada Sama-sama udah fitur itu stabil. ya, betul banget. Jadi udah keren banget di keduanya untuk kamera belakangnya nih Kak Didi. Betul, Kalau mantap misalkan ya. kamera depannya Nah, kita beralih ke kamera depan untuk Reno 8Z 5G ini punya resolusi 16 megapiksel, Yup. tapi dengan teknologi penyempurna gambar yang disebut dengan pixel binning kalau di Wow. Oppo ya. itu Pixel binning itu jadi dia ketika jepret foto, Ya. dia akan ngambil 4 foto sekaligus. wow. 4 foto jadi cepret gitu. Padahal kita cuma Ngambilnya satu satu, kali gitu. ya, Tapi si gitu. sistemnya ngambil 4 lalu digabungkan sehingga lebih resolusinya lebih bagus, warnanya lebih bagus. Gitu. Wow, keren banget ya. Jadi walaupun 16 megapiksel tapi ada teknologi pixel, Pixel binning, binning itu gitu. akan terlihat atau hasilnya akan lebih bagus ya, dan minim guncangan juga ya Kak Didi ya. Ah, betul, Kalau misalkan- minim guncangan Kan juga. biasanya kalau foto tremor gitu kan gitu. Agak bergetar Iya, gitu ya. gitu Karena kan. pixel binning itu juga berfungsi Bisa ya seperti itu. kayak gitu. Wow, keren banget nih di Oppo Reno 8Z 5G. Nah, Kalau kalau misalkan Vivo gimana? di Vivo V25 5G, ini resolusinya udah besar nih Kak Didi, 50 megapiksel. 50. Wow, 50 megapiksel, dan ini ada fitur yang namanya Eye Autofocus kalau di Vivo. Jadi, Eye autofocus. ya kalau misalkan di kamera depan kan biasanya fokusnya ke wajah ya. Kak. Ya. Jadi kalau ke wajah kan biasanya suka ada blurry dikit kayak gitu. Betul. Kalau ini ada Eye Autofocus yaitu ke mata. Jadi sorotan mata kita tuh difokuskan dan hasilnya nggak bakalan blur ke wajah kayak gitu. Eye autofocus tuh sejak P19 kalau nggak salah ya. P20-an deh kayaknya. Oh, P20-an ya? P20-an ya. Oh, P20, 21 itu udah memakai Eye Autofocus. Kalau lensanya pasti pakai Sony ya. IMX709. Bukan. Oh, bukan. Iya, kalau yang ini bukan Kak Deddy. Oh, yang itu bukan. Iya, kalau yang kalau yang Vivo. Oppo, yang ini Udah pakai pakai IMX709 untuk Wow. kamera depannya. Jadi pantas aja sih ya, ada teknologi Pixel binning gitu, terus walaupun resolusi. 16 megapiksel Iya. jadi terlihat lebih bagus. Terus lensanya juga pakai lensa Sony Iya. kayak gitu. Jadi punya kelebihannya masing-masing tentunya. Betul. Selanjutnya kita lihat dari performa ya. Kalau performa tuh pasti bahasnya apa? Prosesor, RAM ya. Prosesor RAM sampai baterai masuk nggak sih? Baterai boleh. Oke, masuk kita juga. prosesor dulu ya. Kalau dari Vivo dulu deh, prosesornya apa nih? Kalau di Vivo ini dia menggunakan prosesor yang udah support 5G yaitu Dimensity Oh, jelas. 900. Wow, Dimensity 900 Ya, guys. wow, gila keren banget kan pakai Dimensity 900 nih. Kalau misalkan di Oppo pakai apa nih? Kalau Oppo ini pakai Snapdragon 695 5G. Wow, itu juga powerful juga Powerful. ya. Kalau RAM-nya di Oppo ini RAM-nya 8 GB. Dia bisa extend RAM sampai 5 GB jadi totalnya 13 ya. 13 GB. Terus memori internalnya ini 256 GB. 256 GB udah gede banget ya Kak. Betul. Wow. Ini kalau misalkan di Vivo sama ya untuk RAM-nya 8 GB Kak Didi. Oke. Cuma bisa extended RAM juga sampai 8 GB. 8 GB lagi. Iya, wow. 16 dong. 16. Kalau ditotalin ya kayak Iya, gitu, totalnya 16 ya. Cuman kan kalau yang RAM aslinya itu kan tetap 8 8, GB ya, ya gitu. Jadi hanya RAM virtual atau buat Virtual. membantu sedikit kayak gitu ya. Banyak sekali pertanyaan ya. Itu RAM Iya, betul virtual tuh banget. buat apa sih sebenarnya gitu? Iya, banyak banget yang nanya itu sebenarnya RAM virtual tuh buat apa sih kayak gitu ya. Bisa juga kalau misalkan RAM virtual itu kalau menurut saya kan ya, itu bisa ngebantu kita ya kalau misalkan RAM aslinya kan 8 GB ada kepotong sistem nih biasanya. Ya, Misalkan biasa kepotong setengahnya ya. Ya, 4 GB kepotong. Nah, dibantu dengan RAM virtual itu si sistemnya bakal kepotong yang RAM virtual aja kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi mengurangi mengurangi beban sistem apa yang seperti itu. yang kepotong sistem. Jadi kepotongnya udah dari RAM virtual aja gitu. Oh Nggak gitu dari gitu. RAM Oke kayak oke. Tapi tetap penasaran sih nanti apa kita tes aja Performanya- kali ya. Iya, boleh. Boleh, nanti kita tes di video juga. selanjutnya ya. Iya, betul banget. Oke, berikutnya ke memori internalnya belum tadi. Iya, internalnya belum ya. Internalnya ini udah 256 GB juga kan ini. Jadi ini dua-duanya udah keren banget ya. Ya, apalagi kan harganya di 6 juta iya, ya. 6 juta kurang 1.000 itu udah pasti keren banget lah. Udah 5G, udah pakai desain mengkotak, udah pakai internal gede, RAM gede Betul, juga. prosesor juga bagus ya. Betul banget. Terus dari baterainya sendiri nih kan ini. Kak. baterai Baterainya, nih. wow. Ini masalah yang paling keawetan ya. tunggu-tunggu, ya betul. Oke, Vivo berapa Vivo? Kalau di Vivo ini baterainya menggunakan baterai 4500 4.500 mAh nih. Wow, Sama dengan yang Oppo. Wow, mantap banget ya.
pengecasannya ini udah 44 watt, sehingga kalau misalkan ngecas 30 menit itu terisi 61% nih kan ya. 30 menit 61%. Ya, betul banget. Wah, Kalau yang penuhnya juga cepet ya. Iya, yang Oppo gimana? Yang Oppo ini tadi baterainya sama ya, 4500 mAh. Terus pengecasannya dia pakai Super PUK. Super PUK 33 watt. 33 watt. Ya, dicas selama 15 menit ini baterainya bisa terisi 30%. Sob. Wow. Jadi itu udah kenceng juga ya. Oh ya, kalau di Super PUK itu ada pengamanannya juga, ada optimized night charging, terus ada charging heat control, terus super night time standby. Ya, super night time standby. Jadi ketika semalaman itu baterai yang berkurang hanya 2%. Dia menyesuaikan. Gitu. Wow, gila keren banget ya, banyak sekali fitur-fiturnya. Itu di Oppo di keren Super banget PUK ya. Di Vivo juga ada ya yang buat pemutus arus listrik kayak gitu ada ya. Totalnya sih ada 24 perlindungan kayak gitu ya. Kalau disebutin mungkin nanti panjang ya gitu. Tapi intinya mungkin hampir sama kayak yang ya, Oppo kayak fungsinya gitu. bersama gitu ya. Ada jadi, perlindungan. Jadi nggak usah khawatir lagi dong. Banget kan ya. Bener. Oh ya, kayaknya ada yang lupa deh nggak deh. Apa tah? Dari segi layar. Oh iya layar. Oh dari tadi bahas belakang aja. Iya. Nggak dibahas-bahas. Depannya belum dibahas nih. Oke, kalau layarnya kita dari Vivo dulu deh. Pakai apa? Oh boleh. Kalau di Vivo ini layar udah pakai AMOLED ya. Untuk panelnya udah AMOLED, terus juga untuk refresh rate-nya udah 90 Hz nih Kak Dedi. Dan ini udah HDR10 Plus. HDR10 Plus. Ya, bro, betul banget. Luar biasa. Jadi kalau misalkan di bawah sinar terik matahari itu nggak usah ditutupin lagi, masih tetap jelas karena untuk kecerahan maksimalnya juga 1300 nits. Nah, dan untuk ukuran layar sendiri ini Kak Dedi udah 6,44 inch. 6,44 ya. Banget dengan apa ini ya? Kayak Infinity U kalau misalnya kayak di Samsung Infinity U. nyebutinnya. Kalau di Vivo water drop. Water drop kayak water drop Okay. Kalau di Oppo Kalau di Oppo pertama dari ukurannya dulu deh. Ini 6,43, nggak beda jauh ya sama yang Vivo, beda 0,1. Oke, terus panelnya AMOLED juga. Dia 60 Hz dan punya teknologi NTSC 97% serta itu color gamut ya. Oh, color gamut. Color gamutnya NTSC 97%, jadi udah mah AMOLED pakai NTSC jadi lebih bagus lagi warnanya. Oh iya, lebih gitu. kontras, lebih bagus lagi. Keluar lagi. Iya gitu, lebih bagus lagi pokoknya. Jadi nggak usah khawatir juga kalau misalkan di bawah sinar terik matahari juga masih tetap kelihatan jelas. Gitu. Ya, tentu dong, karena kan ini emang harganya nggak main-main ya. Gitu kan udah 5 juta, 6 juta kurang 1.000. Pasti dari speknya juga udah pada bagus-bagus nih untuk Vivo V25 5G dan juga Oppo Reno 8Z. Reno 8Z 5G. Banget nih. Gitu untuk harganya sendiri berapa nih Kak Dedi? Harganya ini di 5 juta. Tadi udah disebutin. Iya, ya kalau misalkan biasanya kan orang suka bandingin untuk bermain game gitu ya. Kita sempat lupa nih untuk membantu performa bermain game punya apa nih di sini. Kalau di Oppo dia selain prosesor Snapdragon 695, dia ada 6 layers cooling system ya. Wow. Di upgrade dari Reno 7Z menambahkan 6 layer cooling system untuk mendinginkan handphone ketika diajak bekerja keras gitu. Ya. Kalau di Vivo ini ada yang namanya Bionic Cooling System. Bionic Cooling System. Iya. Jadi kayak lebih ke kayak cairan kayak gitu ya di dalamnya. Liquid ya? Ya kayak liquid cooling system kayak gitu. Jadi fungsinya sama untuk meredam panas kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak main game atau misalkan multitasking kerja berat gitu ya, yang berat-berat kayak gitu, itu bakalan nggak mudah cepet panas. Betul. Atau kalau nggak dinginnya lebih cepat. Iya, dinginnya lebih cepat kayak gitu. Karena kan ada teknologi pendinginnya ya di keduanya. Jadi udah bagus banget tentunya nih. Wow, keren banget ya pokoknya. Cocok banget di Indonesia ya, lagi panas sekarang. Iya, betul banget. Oke, tadi masalah harga sudah disebutin ya. Untuk Reno 8Z ataupun Vivo V25 itu harganya sama Rp5.999.000. Dan tentunya ini dua-duanya tersedia di BJSL ya. Betul. Jadi buat sobat yang mau berminat nih mau pilih yang mana, ini boleh langsung datang aja ke BJSL ya. Di mana Kak Rikwi? Yang ada di Jalan Suwa nomor 214 Majalengka. BJSL cuma ada satu ya. Betul banget ya. Dan bisa juga lewat marketplace-nya BJSL nih yang ada di mana? Ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee tentunya. Bisa juga lewat aplikasi ya. Iya, download dulu di Play Store. Download dulu di Play Store nih. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa bantu subscribe,
like, comment, serta share juga ke teman-teman. Kembali lagi di video berikutnya bersama saya Rifki. Saya Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.